Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu Bapak Ahmad Fauzi MPD. Semoga beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, serta dilancarkan segala dalam mencari rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin izin untuk mempresentasikan tugas makalah PowerPoint, yaitu tugas pertemuan 9, pengertian touchpad dan sejarah touchpad. Langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu tugas pertemuan 9 yang meliputi logo, dosen pengampu, nama, name, dan kelas. Lanjut slide berikutnya, yaitu daftar isi. Daftar isi ini meliputi kata pengantar, gambar touchpad, pengertian touchpad, sejarah touchpad, fungsi touchpad, dan terakhir penutup. Langsung slide berikutnya, yaitu kata pengantar. Kata pengantar, puja syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada saya sehingga saya berhasil menyelesaikan tugas makalah ini dengan tepat waktunya, yang berjudul pengertian dan sejarah touchpad. Tugas ini berisi tentang pembahasan judul di atas sehingga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk pembaca dan khususnya para mahasiswa. Saya menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Selanjutnya, gambar touchpad. Ini adalah gambar touchpad pada laptop. Slide berikutnya, yaitu pengertian touchpad. Touchpad adalah sebuah perangkat keras yang masuk dalam kategori perangkat input. Touchpad terdiri dari papan dengan permukaan yang dilapisi dengan sensor khusus yang mampu untuk mendeteksi gerakan jari. Gerakan jari ini nantinya akan direkam oleh sensor pada touchpad untuk diterjemahkan menjadi bahasa perintah khusus untuk menjalankan fungsi yang menjalankan pointer pada layar komputer atau laptop. Touchpad secara fungsi digunakan untuk menggantikan fungsi mouse yang membutuhkan space atau ruang gerak yang kecil khusus untuk Anda yang memiliki ruang gerak sedikit. Touchpad memberikan bantuan secara khusus bagi pengguna komputer yang menggunakan fungsi mouse secara berlebihan. Karena touchpad memiliki ruang atau papan tergolong cocok untuk gerakan jari, maka kadang orang yang terbiasa menggunakan touchpad akan kesulitan untuk menggunakan mouse. Demikian juga sebaliknya, orang atau pengguna komputer yang terbiasa menggunakan mouse, maka ketika pertama kali menggunakan touchpad akan merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Lanjut slide berikutnya. Ya, sejarah ini adalah sejarah touchpad. Nirkabel touchpad tidak hanya diduplikasikan pada laptop, tetapi kemudian merubah pada handphone, iPhone, tablet, komputer. Akhir-akhir ini juga melihat
aplikasi touchpad tidak hanya diletakkan pada daerah sekitar keyboard, tetapi langsung menyatu dengan layar komputer atau tablet yang digunakan. Pada saat itu, terjadi kebingungan terhadap produk tersebut dalam menyebutnya. Tidak ada istilah yang konsisten digunakan dan beragam referensi, seperti glide, point. Touchpad semula dari mouse yang hanya terbuat dari kayu dan hanya mempunyai satu tombol. Kemudian mouse berkembang lagi, yaitu dengan menentukan koordinat kursor menggunakan roda yang berada di bawah dengan cara berputar. Putaran tersebut diteruskan pada rolling pada bagian dalam mouse dan diterjemahkan dalam sebuah koordinat. Karena pemakaian bola penggerak tidak efisien, yaitu memerlukan alas yang rata dan keras. Dengan timbulnya masalah tersebut digantilah bola penggerak dengan sensor inframerah yang jauh lebih tepat koordinatnya, serta tidak memerlukan alas yang rata dan keras. Saat ini, teknologi mouse yang paling canggih adalah penentuan koordinat yang dulunya memakai infrared diganti dengan laser, di mana dengan ketelitian mencapai 4800 titik per inci, nirkabel dengan memanfaatkan gelombang radio. Pada awalnya, kemunculan touchpad mulai diperkenalkan di laptop pada awal tahun 1990-an. Touchpad pada saat itu ditujukan hanya sebagai pengganti perangkat sentuh sensitif masukan, trackpad, dan alat penunjuk. Mouse pada area kerja yang sempit, teknologi ini pertama kali digunakan pada personal komputer. Touchpad kemudian mulai diduplikasikan pada perangkat komputer portable yang lebih dikenal dengan laptop. Mula touchpad pada hanya mampu mengidentifikasi satu atau dua gerakan jari. Namun pada saat ini, touchpad dapat membaca sentuhan 5 jari sekaligus, yaitu multi-touchpad. Pertama kali dikembangkan pada teknologi laptop buatan Apple pada tahun 1994. Seiring dengan perkembangan teknologi sampai akhirnya disebutlah touchpad. Lanjut slide berikutnya, yaitu fungsi touchpad. Fungsi touchpad yaitu: pertama, sebagai alat untuk mengontrol pointer atau menggerakkan kursor. Kedua, sebagai alat input pada perangkat komputer atau klik kiri atau left click. Yang ketiga, sebagai alat untuk menggulung atau scrolling. Yang keempat, yaitu menampilkan menu shortcut melalui klik kanan, yaitu right click, menyeret atau drag objek dan menjatuhkannya atau drop. Ya, lanjut slide berikutnya, yaitu penutup. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi MPD selaku dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi yang telah memberikan masukan dalam penyusunan tugas ini. Juga kepada teman-teman mahasiswa, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan tugas ini. Penulis banyak berharap para pembaca untuk memberi kritik dan saran membangun kepada penulis demi sempurnanya tugas ini dan penulisan tugas ini di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga tugas ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca pada umumnya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.